Di era video pendek, bagaimana cara menceritakan kisah Indonesia dengan baik? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Manusia selalu mempunyai cerita, dan itu adalah bagian penting dari komunikasi kita sehari-hari. Telling stories atau mendongeng adalah keterampilan yang sangat penting. Dan bila diterapkan secara efektif, dapat meningkatkan citra Indonesia dalam banyak hal, seperti menarik investor asing atau pariwisata, meningkatkan image Indonesia di dunia internasional, menciptakan strategi pemasaran yang kuat, meningkatkan PDB, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana menceritakan kisah Indonesia, menyebarkan suara Indonesia, dan menghadirkan kisah Indonesia yang sejati dan komprehensif adalah tugas penting untuk memperkuat kemampuan komunikasi dan right to speak Indonesia dalam arena persaingan internasional. Apa yang harus diceritakan, bagaimana menceritakannya, platform seperti apa yang akan digunakan telah menjadi topik pertimbangan yang sangat penting. Di dunia saat ini, situasi internasional yang kurang stabil, termasuk kesenjangan informasi yang sangat besar antara generasi muda Timur dan Barat. Untuk menceritakan kisah-kisah Indonesia dan menyebarkan budaya Indonesia, di satu sisi kita perlu memiliki pemikiran mendalam tentang budaya Timur dan Barat saat ini. Di sisi lainnya, kita perlu memiliki studi komprehensif tentang pembawa transmisi budaya saat ini, menghadapi perbedaan antara budaya Timur dan Barat, dan menemukan titik konvergensi keduanya. Sekitar 1 dekade yang lalu, kebanyakan orang mungkin tidak dapat membayangkan cara anak muda saat ini mendapatkan informasi secara bertahap akan bergeser dari media tradisional ke media baru, dari era grafis media baru ke era video pendek. Di masa depan, video pendek di era 5G akan menjadi perahu peradaban manusia di era baru, mengemban tugas penting pertukaran antara generasi muda Indonesia dengan negara barat. Budaya adalah cara hidup suatu bangsa. Beberapa vlogger online Indonesia telah menyebarkan budaya dan orang Indonesia kepada dunia melalui video pendek YouTube-nya. Berbicara tentang YouTube, tentu kita tidak bisa melewatkan Atta Halilintar. Dia adalah orang Asia nomor 1 YouTuber yang memiliki jumlah subscribers tertinggi tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh Asia dengan lebih dari 27,8 juta followers. Dari mendokumentasikan bagaimana ia menghabiskan waktu dengan mengedit video dan merekam lagu di bilik karaoke pribadi, hingga setelah didiagnosis positif COVID-19, sampai membeli semua makanan di warteg untuk dibagikan kepada orang yang lewat untuk buka puasa. Kejenakaannya selalu membuat pemirsa terhibur. Ataupun Boy William yang dikenal sebagai James Corden Indonesia untuk acaranya di YouTube bernama Nebeng Boy, yang terinspirasi oleh carpool karaoke James Corden. Dalam acaranya, Boy mengundang public figure dari berbagai latar belakang profesi dan melakukan wawancara dengan mereka di dalam mobilnya. Dia bahkan mewawancarai Presiden Joko Widodo tentang segala hal mulai dari musik hingga politik, di mana siapa yang tahu bahwa presiden tercinta kita, Presiden Jokowi, adalah seorang penggemar musik rock, Metallica, dan Lamb of God. Welas asih, yaitu emosi umum dalam budaya Indonesia dan Barat, adalah topik yang paling perlu kita pikirkan ketika menyebarkan budaya Indonesia. Compassion atau welas asih adalah perasaan umum dalam budaya Timur dan Barat, adalah topik yang paling perlu kita pikirkan ketika kita menyebarkan budaya Indonesia. Dan hobi kesukaan adalah emosi umum yang paling mudah ditemukan. Baik Atta Halilintar maupun Boy William telah menunjukkan unsur-unsur Indonesia dari perspektif yang berbeda melalui YouTube video pendek yang memungkinkan anak-anak muda dari seluruh dunia memahami kembali budaya tradisional Indonesia dan menyadari komunikasi lintas budaya. Video pendek mereka telah menjadi tempat bertemunya budaya Timur dan Barat. Generasi baru dunia yang berdiskusi yang terkadang dapat membentuk konsensus atau sebaliknya perselisihan, namun pada akhirnya dapat saling mengenal melalui pertukaran pikiran. Pegangan arus zaman dapat menentukan prospek pembangunan suatu ras atau bahkan suatu negara. Di satu sisi, teknologi saat ini berada di era perubahan yang sangat cepat, yang menuntut kita untuk mengikuti gelombang.
perkembangan teknologi baru dan menerapkan teknologi baru yang relevan untuk komunikasi media baru. Di sisi lainnya, berdasarkan karakteristik generasi baru dari kontak dan penggunaan media, kita harus memahami denyut waktu dan berintegrasi ke dalam perkembangan zaman. Untuk merealisasikan komunikasi internasional yang baik, kita harus memperhatikan nada langkah, bersikap terbuka dan percaya diri, tetapi juga harus rendah hati. Pokoknya berusaha menciptakan citra Indonesia yang kredibel, indah, dan terhormat. Oleh karena itu, pemilihan platform komunikasi dan metode komunikasi menjadi sangatlah penting. Dalam perkembangan media masa jangka panjang, dunia barat telah mendominasi secara mayoritas seperti Facebook, Twitter, YouTube, Google, dan platform media sosial internasional arus utama masih dikendalikan oleh perusahaan internet Amerika. Jadi, menceritakan kisah-kisah Indonesia dengan baik dan menyebarkan budaya Indonesia ke dunia luar sangatlah memerlukan dukungan platform barat dan timur. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring pesatnya perkembangan teknologi dan industri internet, perusahaan internet China juga telah mencapai perkembangan pesat di dunia. Sebagai contohnya, TikTok yang telah menarik perhatian seluruh dunia, terutama para remaja dan anak muda di Eropa dan Amerika Serikat. Bagaimana menemukan kognisi budaya yang dimiliki oleh kaum muda di seluruh dunia, menemukan titik temu antara peradaban timur Indonesia dan barat, dan mencari titik temu sambil mempertahankan perbedaan adalah jalan menuju pembangunan. Generasi baru semua negara memiliki masalah keterbatasan pemahaman tentang budaya tradisional negara lain. Oleh karena itu, anak muda dari negara yang berbeda seringkali rentan terhadap hambatan dan bahkan kesalahpahaman ketika berkomunikasi, yang pada akhirnya mengarah kepada permusuhan. Generasi Z yang umumnya mengacu pada orang yang lahir antara tahun 1995 sampai 2009 sering ingin tahu tentang hal yang tidak diketahui, sehingga masakan lintas budaya, keindahan, teknologi, dan humaniora cenderung bergema di kelompok generasi ini. Generasi baru Indonesia harus menyadari untuk keluar dari lingkaran melalui video pendek, sehingga mereka dapat memiliki komunikasi yang lebih baik dan melihat dunia yang lebih besar satu sama lain. Tak perlu diragukan, budaya ribuan tahun Indonesia tidak hanya kaya akan konten, tetapi juga banyak momentum untuk kemajuan. Untuk berkomunikasi dengan generasi baru, kita harus belajar berbicara dengan nada yang akrab dan dipahami mereka. Ini adalah kunci kesuksesan. Di antaranya, pertama, harus ada bahan dan konten adalah persyaratan utama. Budaya Indonesia yang luas dan mendalam sehingga ada banyak konten yang dapat digali. Kedua, menemukan titik sakit dan kesulitan penyebaran budaya Indonesia dan mencari setiap terobosan. Ketiga, untuk berkomunikasi dan menyebar ke generasi baru harus dapat benar-benar menyentuh, bukannya memamer kejagoan. Keempat, kita harus berubah pikiran yang kaku dan cerita yang disebarkan harus menarik. Hanya ketika komunikator melangkah turun dari altar, kita baru dapat mendekati hati orang. Demikian pula halnya, kita juga dapat menggunakan vlogger asing yang memperkenalkan dan menyebarkan budaya Indonesia melalui video pendek. Menyebarkan budaya Indonesia melalui orang-orang berpengaruh akan memudahkan anak muda di dalam dan luar negeri untuk memahami Indonesia yang berbeda. Dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar yang tak terlihat dalam 1 abad terakhir. Persaingan di antara negara-negara raksasa menjadi semakin sengit. Kekuatan Barat masih menekan budaya Timur di bidang ideologis. Jadi, sangatlah penting bahwa kita harus menguasai hukum komunikasi internasional, membangun sistem wacana eksternal, dan meningkatkan seni komunikasi. Sehingga kita perlu mengadopsi metode komunikasi yang akurat, yang dekat dengan wilayah yang berbeda, negara yang berbeda, dan kelompok audiens yang berbeda juga. Mempromosikan ekspresi global, ekspresi regional, dan ekspresi segmentasi cerita dan suara Indonesia, serta meningkatkan afinitas dan efektivitas komunikasi internasional. Jadi, kesimpulannya saat ini untuk dapat menceritakan kisah Indonesia dengan baik di dunia internasional,
Kita harus berfokus pada generasi baru dan media baru, termasuk pertukaran dan pembelajaran timbal balik antara peradaban yang berbeda adalah cara yang paling efektif untuk menghilangkan hambatan. Tidak perlu diragukan bahwa saling belajar antar peradaban adalah dasar humanistik untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Merupakan jembatan untuk meningkatkan persahabatan antara orang-orang dari semua negara. Kekuatan pendorong untuk kemajuan sosial dan ikatan untuk menjaga perdamaian dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!